Mas'ud mengatakan al yakinu al imanu kullu. Nah, yakin itu kalau iman sudah sempurna. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang ayat-ayat tentang tawakal. Kalau definisinya itu yang paling penting ya gitu ya. Definisinya itu bagaimana gitu ya. Karena kata tawakal itu sudah masuk gitu ya ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kata tawakal ini sudah sangat familiar ya di telinga orang Indonesia. Tapi apa benar itu tawakal yang diketahui ya oleh orang-orang ya di kita lah gitu di Indonesia, apa benar gitu tawakalnya itu seperti tawakal yang dimaksud oleh Al-Qur'an? Karena ternyata kan tawakal ini adalah salah satu kunci untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau orang Indonesia sering kan menasehati, di kita itu sering menasehati yang sabar, yang tawakal. Oh benar sebetulnya itu kalau sabarnya seperti sabarnya, kalau sabarnya itu sabar yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Kalau dia di dalam Al-Qur'an kan ayat tentang sabar banyak, keutamaannya luar biasa. Nah, tawakal juga sama. Nah, apa tawakalnya itu demikian? Ya ternyata enggak gitu kan. Diulang lagi sedikit lahnya ini definisi tawakal. Ya, i'timadul qalbi 'alallahi ma'a mubasyaratil asbabi wal imani billahi bi annahu la yudhi'u ajrul amilin. Nah, ini nih definisinya tawakal yang demikian nih. Ya, tawakal itu adalah menyerahkan, menyandarkan hati kepada Allah. Itu berarti yang pokok itu adalah itu gitunya. Menyandarkan, menyerahkan, pasrah sepenuhnya gitunya hati kepada Allah, dibarengi itu artinya dari awal sampai akhir, namanya juga dibarengi berarti dari awal sampai akhir. Ya, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha, ikhtiar, melangkah, beramal. Dan ini yang membarenginya dua, berartinya dibarengi dengan ikhtiar, usaha, melangkah, beramal. Dan satu lagi yang membarenginya adalah beriman kepada Allah, percaya gitu kepada Allah, bi annahu la yudhi'u ajrul amilin, bahwa Allah tidak akan mengabaikan, menyia-nyiakan pahala orang yang sudah berikhtiar, beramal. Nah, itunya definisi yang benar, itunya definisi yang benar tentang tawakal. Karena ada juga seperti kaum tasawuf ya, yang memaknai tawakal itu hanya pasrah kepada Allah, titik. Dalam arti kalau kita tawakal, menyerahkan, kalau sudah tawakal artinya sudah menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Tidak lebih dari itu maknanya sampai di sana. Sehingga kalau kita berusaha itu malah salah. Karena usaha kita itu malah dianggap mencederai kepercayaan kita kepada Allah. Katanya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu salah kaprah berartinya. Kalau menurut kelompok tasawuf yang namanya tawakal itu justru hanya demikian, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Padahal dengan contoh ini saja sudah nampak gitu kesalahannya kalau tawakal hanya dimaknai demikian. Contohnya orang yang berlayar, seorang nelayan katakanlahnya berlayar mencari ikan, kemudian perahunya kena ombak besar, hancur berantakan di tengah lautan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, siapa yang bisa menyelamatkan dalam kondisi demikian? Maka jalan satu-satunya adalah
peganglah kepada Allah, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau dengan tawakal menurut kelompok tasawuf berarti serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak boleh berusaha untuk menyelamatkan diri. Meskipun ada serpihan dari perahunya itu, kayu serpihan dari perahu itu yang lewat, tidak boleh kita berpegang. Kalau begitu kita masih berusaha untuk selamat. Menurut mereka, kalau begitu ini mencederai nih kepercayaan, tawakalnya jadi batal kalau demikian. Nah, justru yang benar itu yang disebut pasrah. Nah, misalnya dalam contoh demikian ya, di tengah lautan, siapa yang akan menyelamatkan? Nggak ada orang di tengah lautan. Tidak ada siapapun gitu yang bisa menyelamatkan. Kondisinya demikian, perahunya dihantam ombak sampai hancur berantakan. Nggak ada kemungkinan lain kecuali tenggelam. Mau berenang kemana? Karena kalau di tengah lautan kan, di tengah lautan itu ketika melihat ke sekeliling itu kan laut, kemana-mana juga yang terlihat laut. Terus mau kalau maksud berenang ke daratan ke arah mana? Nggak akan tahu. Itu situasi benar-benar hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Maka tawakal gitu yang benar, ya bertawakallah dalam kondisi demikian. Bagaimana yang namanya tawakal? Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika ada serpihan kayu yang lewat, mestinya berpegang supaya tidak tenggelam. Ini malah nggak boleh berusaha. Kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya serahkanlah sepenuhnya. Dan maka yang benarnya dengan contoh yang barusan, apalagi sangat terasa nih ya definisi ini, i'timadul qalbi 'ala Allah, berserahkan sepenuhnya hati itu kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha langkah amal, dibarenginya dengan berikhtiar berusaha gitulah. Dan satu lagi yang membarenginya itu adalah beriman, percaya kepada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Jadi berpegang kepada serpihan kayunya itu diberi pahala oleh Allah karena dia berusaha untuk selamat. Artinya kan dia sudah berusaha untuk selamat, menyelamatkan hidupnya. Berpeganglah, itu salah satunya saat itunya ya ada salah satu kemungkinan dia bisa selamat itu ada serpihan perahunya, kemudian dia berpegang sehingga tidak tenggelam. Itu harus dilakukan berarti. Nah, berpegang kepada serpihan kayunya itu ikhtiar, karena dalam kondisi tersebut kan yang diinginkan, hasil yang diinginkannya adalah selamat, tidak meninggal, tidak tenggelam. Itu kan yang diinginkannya itu kan selamat, tidak tenggelam. Karena tidak ada kemungkinan lain manusia dalam kondisi seperti itu pasti tenggelam. Kalau mau berenang kemana? Terus tenaganya sekuat apa kalau terus berenang? Pasti akhirnya kecapean dan tenggelam, mati. Belum lagi berenang kemana gitu. Kan berenang juga itu usaha berarti. Berenang juga usaha kan untuk selamat. Apalagi kalau daratannya sudah terlihat misalnya. Berenanglah menuju daratan, itu kan usaha. Kalau menurut tasawuf itu artinya begitu dihantam ombak, diam saja. Terus bagaimana? Berenang juga nggak boleh, karena berenang itu juga usaha untuk selamat. Berpegang kepada kayu juga itu usaha untuk selamat, nggak boleh. Begitu dihantam ombak langsung saja diam. Terus bagaimana? Atau tikaralap diam ya mati. Nah ini perlu diulang yang barusannya. Definisi tawakal yang benar itu adalah juga artinya di sini kan, kalau hanya mengandalkan usaha yang dengan prinsip ada usaha pasti ada hasil, katakanlah demikian ya. Kalau prinsipnya kalau ada usaha pasti ada hasil. Nah nanti yang menjadi pegangannya itu adalah kalau usahanya begini nanti hasilnya seperti apa, tanpa menghadirkan Allah sama sekali. Itu juga bukan tawakal. Atau yang membagi dua tadinya, ada juga yang membagi dua, bagian usahanya, bagian manusia Allah belum hadir, tidak dari awal gitu pasrah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan dari awal.
terkait dengan Allahnya itu adalah nanti Allah itu bagian menetapkan hasil. Ketika bagian manusia berusaha, ya inilah bagian manusia. Setelah manusia itu usahanya selesai, baru silakan bagian Allah. Itu juga bukan tawakal. Alhamdulillah. Aduh, emplu lagi. Nah, gitunya diulang. Nah, sekarang ayat-ayatnya. Yang pertama, perintah tawakalnya sangat banyak sihnya di dalam Al-Quran, sangat banyak. Karena tadi tawakal itu kan di dalam sebuah hadis yang menerangkan satadkhuluna min ummati satadkhulunal jannata min ummati bigori hisab nya sabu alafin itu hadisnya akan ada di antara umatku itu yang masuk surga tanpa hisab, yaitu sebanyak 70.000 orang, yaitu orang yang tidak syirik. Nah, nanti hadis yang pertama yang itu nanti. Nah, ayat-ayatnya surat Al-Furqan ayat 58. Ya, ayatnya adalah wa tawakkal. Ini bentuknya perintah. Ini fi'il amr ya namanya kalau dalam bahasa Arab. Ini perintah dari Allah langsung disebutnya berupa ayat Al-Qur'an. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata perintahnya yang seperti ini gitu ya, yang wa tawakkal. Di antaranya juga di surat At-Taghabun juga ada. Bertawakalah kamu alal hayy, kepada yang maha hidup. Allah yang dimaksudnya di ayat ini Al-Furqan 58. Ya, bertawakalah kamu alal hayy, kepada yang maha hidup. Allazi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Nah, di sini menyebut Allah dengan kata seperti itunya, yaitu Allah itu al-hayyu. Allah itu yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Nah, kalau sebutan Allah yang maha hidup itu juga ada di beberapa ayat. Di ayat kursi juga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah itu dialah Allah itu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyu al qayyum, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau al qayyum itu artinya yang maha tegak, yang maha itulah yang maha tegaknya bahasa kitanya. Ini sebutannya nih di sini untuk Allahnya alal hayyil ladzi la yamut. Nah, satu ini perintahnya gitu ya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat 58. Artinya diperintah seperti ini berarti tawakal itu wajib. Tawakal itu wajib gitu, jadi perintah. Kalau pakai ini, kalau menggunakan kaidah usul fikihnya tentang perintah, al aslu fil amri lil wujub, pada asalnya semua perintah di dalam syariat Islam, semua perintah itu semua yang bentuknya perintah. Misalnya ayat ini wa tawakkal, ini bentuknya perintah, fiilnya fiil amr namanya ya. Tawakal itu kata perintah. Pada asalnya semua bentuk perintah, semua perintah ya di dalam syariat ini itu menunjukkan hukum wajib. Illa madalla dalilun ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan, yang membelokkan, yang mengalihkan dari wajib. Kalau berganti dari wajib menjadi sunat.
Nah, wa tawakkal ini kata perintah, berarti wajib. Ada dalil lain nggak gitunya yang menunjukkan kalau tawakal itu tidak wajib? Tidak ada. Tapi yang tadi itu masalahnya, ternyata ini kan jadi masalah. Tawakal itu dan perintahnya juga bukan hanya satunya, berulang-ulang di beberapa ayat, di banyak ayat Allah mengulang perintah manusia itu tawakal kepada Allah. Tapi masalahnya yang tadi, tawakal itu bagaimana? Nah, ternyata banyak yang salah kaprah. Ternyata banyak yang tidak tepat lah gitunya memaknai apa itu tawakal. Padahal tawakal itu diperintah melalui ayat Quran dan hukumnya wajib manusia itu bertawakal. Nah, dengan bertawakal ini juga berarti kan ya, ini kaitannya dengan ini nih. Dengan bertawakal ini artinya kalau Allah itu kan menyukai, sebutnya Allah menyukai, Allah itu bergembira, Allah menyukai kalau manusia itu mengakui. Kalau manusia itu mengakui, apalagi sampai meyakini gitu ya. Kalau manusia itu mengakui, apalagi kalau sampai meyakini Allah, meyakini Allah tentang Tuhan. Mulai dari keberadaannya. Kalau manusia itu mengakui, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, oleh Allah dikatakan pasti masuk surga. Di antaranya kan di dalam hadis yang menerangkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah kholison min qalbihi dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapan seumur hidupnya itu kalimat la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya, artinya sebagai bentuk pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah jamin pasti masuk surga. Tapi bukan langsung nih ya, bukan langsung masuk surga. Nah, tergantung nanti dosa-dosanya sebanyak apa, tapi pasti masuk surga. Nah, artinya Allah itu menyukai yang demikian. Allah menyukai, Allah mencintai kalau manusia mengakui dirinya sebagai Tuhan sejak hal keberadaannya, dalam arti tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian juga mengakui, meyakini semua sifat-sifat yang Allah terangkan, semua sifat-sifat dirinya yang Allah terangkan. Allah itu sudah menerangkan dirinya itu seperti apa. Ya itulah Allah terangkan, Allah itu mempunyai 99 sifat, dan ini kan semuanya harus diakui, diyakini oleh manusia. Di antaranya kabir, besar. Kemudian banyaklah sifat-sifatnya, ininya mana dari sifat-sifat Allahnya bukan hanya banyak kan sebutannya, bahkan suka ada suka ada acara hanya menyebut saja, menyebut al-asmaul husna, pengajian asmaul husna, hanya menyebut-nyebut gitunya semua sifat Allah. Padahal itu kan harusnya diakui, diyakini seperti itulah Allah, dan harus diaplikasikan itu di dalam amalan, di dalam kehidupan. Nah, misalnya kalau ini yang juga sudah nih ya dalam pembahasan kaifiat sholat, di mana kan kaifiat sholat itu awal atau sholat itu dimulai dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Apa maknanya? Ini kan salah satu sifat Allahnya, Allah itu Akbar. Berarti manusia, kalau Allah Maha Besar berarti manusia. Nah, kalau dalam diri manusia itu ada pengakuan demikian, itu yang Allah suka itu dari manusia. Pengakuan terhadap dirinya sebagai Tuhan, bukan hanya keberadaannya yang tidak ada Tuhan selain Allah, tapi pengakuan terhadap sifat-sifatnya.
Nah, tawakal ini artinya kan sejalan, sesuai ini. Sejalan dengan hal ini, di mana Allah sudah menetapkan, di mana Allah sudah juga memberitahu tentang hal ini, ya, bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah. Kalau demikian harus bagaimana? Kalau manusia itu la haula wala segala-gala. Kalau manusia itu, ini kan juga harus jadi pengakuan, bukan hanya sekedar ucapan. Harus betul-betul menjadi pengakuan dirinya, betul-betul mengakui, meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Artinya kan ya serahkan kepada Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa apa gitu kan? Manusia bisa apa? Karena tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Tah sejalan dengan eta itu tah. Tawakal itu sejalan dengan ketetapan Allah yang demikian. Allah yang menetapkan, karena Allah itu yang tadilah maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Nah, manusia siapa? Ya, manusia itu apa? Manusia siapa? Ya, kalau dari Allah Akbar, ya manusia maha kecil berarti. Sekecil apa? Sekecil-kecilnya. Bahkan manusia itu karena kecilnya harus sampai merasakan dirinya itu benar-benar hilang, benar-benar tidak ada. Maka segala-galanya itu serahkan kepada Allah. Dan juga, nah itu satunya. Ini tawakal ini pantaslah kalau tawakal ini Rasulullah SAW menyebutkan di salah satu kriteria masuk surga tanpa hisab itu tawakal. Ya, karena tawakal ini sebetulnya terkait dengan banyak hal tadinya. Satu lah gitunya di antaranya kaitannya dengan ketetapan Allah bahwa manusia itulah haula wala quwata illa billah. Ini tawakal ini sejalan dengan hal tersebut. Tambahan lagi sedikitnya juga, ini sudahnya sebelumnya nih, di mana kalimat la haula wala quwata illa billah itu kan zun min kunuzil jannah. Baru-baru ini juga kalau nggak salah hadisnya nih ya. Di terakhir bab takwa nih, yang sebelum ini kan bab takwa bab ke-6. Ini nih ya hadisnya nih. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah salah satu pusaka surga. Itu yang harus ada, kalimat tersebut harus ada di dalam hati manusia, sebagai bukan hanya tertulis di dalam hati, tapi ada di dalam hati sebagai pengakuan dan keyakinan bahwa la haula wala quwata illa billah. Kalimat tersebut itu pusaka dari surga dan akan kembali ke surga. Yang di dalam hatinya ada la haula wala quwata illa billah, akan terbawa berarti masuk ke surga. Kalimat itu akan kembali ke tempatnya, ke surga. Ya, kemudian yang kedua, ini kan tadinya harus benar dulu, berarti ini definisi tawakalnya apa? Pasrah kan berarti itu kan dimulai dengan itu kan, pasrah, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah dibarengi dengan amal. Nah, ini juga sejalan kan dengan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Emang manusia sanggup mengurus dirinya sendiri? Ini yang Allah di dalam surat Iqra Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu keterlaluan, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Seperti apa keterlaluan, melampaui batasnya? Yaitu ar-ra'ahustagna, manusia memandang dirinya itu mampu segala-galanya. Artinya ini yang keterlaluan, yang melampaui batas nih, manusia yang seperti ini, merasa dirinya itu tidak butuh kepada Allah. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin.
Artinya pasrah, tawakal apabila dijalankan dengan benar, nah, itu bentuk implementasi dari pernyataan Allah, sejalan berarti dengan pernyataan Allah. Allah lah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur. Meskipun enggak juga nih, makanya banyak nih kaitannya, ini juga sejalan berarti dengan Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, yang memelihara seluruh alam raya. Manusia bagaimana? Ya serahkan kepada Allah, kepada yang mengatur, kepada yang mengurus. Allah hanya mewajibkan manusia itu beramal, kan Allah menilai seseorang dari amalnya, berarti tidak boleh tidak ada amal. Pasrah kepada Allah tapi dibarengi dengan beramal, karena Allah menilai seseorang dari apanya kalau tidak beramal. Sejalan juga kan dengan pernyataan tersebut, pernyataan bahwa Allah lah yang mengurus, memelihara manusia. Kemudian satu lagi, aduh barusan terlintas hilang lagi, apa nih kaitannya dengan yang mana di BT? Artinya orang-orang yang Allah katakan keterlaluan, melampaui batas, ara'ahu stagna, manusia menilai dirinya itu mampu segala-galanya, merasa tidak butuh kepada Allah. Allah menyebutnya keterlaluan, melampaui batas manusia. Ya juga berarti kan melanggar pernyataan bahwa hakikatnya sesungguhnya, artinya manusia itu mengakui atau tidak, menyadari atau tidak, yang memelihara, yang mengurus dirinya itu Allah. Tadi aku ge bae, cek Allah teh diurus we ku Allah teh, kan tunggu tanggal mainnya nu teu ngaku mah. Nanti Allah akan menyiksanya kalau tidak mau mengakui hal tersebut. Ya itu yang kalau tidak mau mengakui hal tersebut itu adalah manusia yang tidak merasa butuh kepada Allah. Padahal diakui atau tidak, Rabbul Alamin itu Allah yang mengurus dirinya. Satu lagi, nah muncul lagi sekarang, ingat lagi nih. Ini ya yang namanya tawakal, ini juga kaitan dengan pernyataan dari Allah yang harus diakui oleh manusia. Artinya mau tidak mau memang demikian keadaannya. Memang demikian hakikatnya. Yaitu Allah mengajarkan la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadi minkal jad. Ya bacaan ini ya diantaranya bacaan, bukan doa sih, karena ini pernyataan sebetulnya, bukan doa. Allahumma ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak Engkau kehendaki. Itu kan pernyataan, kan bukan doa kan. Nah bacaan ini diantaranya bacaan tambahan setelah wirid dalam sholat wajib. Wirid dalam sholat wajib itu kan sampai ke la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada bacaan itu tambahannya, Allahumma la mani'a lima a'taita sampai selesai. Ini juga pernyataan yang wajib diakui bahwa la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak Engkau kehendaki. Artinya makanya mending serahkan kepada Allah, karena hakikatnya yang mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu itu adalah Allah, meskipun manusia sudah berusaha. Nah kalau yang tidak tawakal pasti hanya akan berpegang kepada usaha dan hasil, dengan prinsip ada usaha pasti ada hasil. Nah itu tidak tawakal, malah Allah dinafikan sama sekali. Dia hanya berpegang kepada kalau usahanya begini hasilnya seperti apa, dengan perhitungan dan teori manusia. Stres hirup gitu mah. Kalau ternyata gagal, kalau ternyata hasil ada tapi tidak sesuai, dan itu bukan stres itu.
Apalagi dengan misalnya kalau berusaha untuk sesuatu yang sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya, dengan perhitungan nanti hasilnya seperti apa, ternyata hasilnya nihil. Abang itu ngejoprak teh, stres teh, kamu ingat ke Allah mah. Tapi manusia kan kalau sudah begitu barulah ingat kepada Allah. Ya kumaha atuh tos takdir. Nah, kakara ingat kalau berikan itu nanti takdir memang kejam. Ya kumaha tos takdir. Kumaha atuh takdir, tapi kan itu nanti takdir memang kejam. Nah, satunya surat Al-Furqan tentang tawakal ini perintahnya. Ya kalau berpegang tadinya bersandar kepada kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, wajib tawakal itu wajib dengan definisi yang tadinya, karena kalau tidak pasrah kepada Allah itu tantang yang tadi kan banyak bertentangan dengan pernyataan Allah yang lain. Kalau tidak tawakal berarti bertentangan dengan la haula wala quwata illa billah, padahal kalimat itu dari surga dan akan kembali ke surga. Bertentangan juga dengan pernyataan Allah Rabbul Alamin yang mengatur, yang mengotak-atik, yang menetapkan begini begitu di seluruh alam raya ini adalah Allah. Yang juga bertentangan kan dengan pernyataan la mani alima atau itu, dan banyaknya itu yang saya ingat saja yang baru muncul gitunya, yang terlintas. Tawakal itu banyak nih sejalan dengan hal-hal yang seperti hal-hal barusannya. Nah, kalau tidak tawakal bertentangan berarti. Tawakal itu wajib, perintah di dalam Al-Qur'annya pun jelas. Perintah di dalam Al-Qur'an manusia tawakal kepada Allah itu juga jelas. Bahkan bukan hanya 1-2 ayat Allah memerintahkan tawakalnya di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya surat Al-Furqan ayat 25. Kemudian yang kedua juga ini masih tentang perintahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini di surat Ibrahim ayat 11. Dan yang bunyinya demikiannya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Atau dan hanya kepada Allah lah bertawakal. Itu perintah dinya diterjemah teh jadi bukan kata perintah setelah diterjemah teh. Ya, sedikit lah kalau bahasa Arab banyak. Kalau di dalam surat Al-Furqan 58 tadi itu langsung kata perintah bentuknya. Kalau kata perintah itu kan kalimat langsung dari orang pertama yang berbicara kepada orang kedua, itu yang diajak bicara. Kalau yang ini kata perintahnya ini al-amru lil ghaib, bahasa Arab nama. Ini perintah untuk orang ketiga. Bahasa kita juga ada di dalam bahasa Indonesia yang demikiannya. Misalnya kalau ini contoh kalimatnya. Misalnya si A berkata kepada si B, kalau si C datang, hendaklah dia begini. Itu kata perintah untuk itu perintah gitu sebutnya. Itu bentuknya perintah kepada orang ketiga. Nah, yang seperti ini wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bukan seperti di Al-Furqan 58 bertawakalah kamu. Nah, itu kalimat langsung kepada orang yang diajak bicara, kepada orang kedua. Kalau ini fi'il amrnya, kata perintahnya untuk orang ketiga, nilainya sama saja, sama itunya, nilai kekuatan perintahnya sama. Apakah menggunakan kata perintah dalam bentuk kalimat langsung atau untuk orang ketiga, nilai bobot perintahnya sama saja, hanya dalam ini ada wujud atau bentuk lain lah itunya kata perintah. Nah, yang redaksinya seperti ini di surat At-Taghabun juga ada, surat At-Taghabun 13 itu, yang ini nih ayatnya nih. Kalau rangkaiannya dari ayat 11, ma asoba mim musibatin illa biiznillah,
Tidak ada satupun musibah kecuali itu ketetapan Allah. Ma asoba mi musibatin illa biiznillah. Wah, ari keur macakeun ayat cek kaditu nanti. Barang siapa yang pasti Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Nah kemudian lanjutannya iya mah keur maca ayat sok pararegat wae di kerbutuh. Ini At-Taghabun ayat 11 mulai dari ayat 11. Ini ayatnya seperti ini nih. Ma asawa mi musibatin illa biiznillah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali itu ketetapan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman kepada Allah pasti Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah, diulang taatnya gitunya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, fa innama ala rasulinal balagul mubin, hanyalah bagi utusan kami itu kewajibannya menyampaikan saja. Nah ini ayat ke-13-nya nih. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu tawakal. Dua, adanya ayat yang perintah, ini perintahnya, perintah tawakal. Kemudian yang berikutnya surat Ali Imran 159, rangkaiannya Ali Imran 159 160. Nah kita lihatnya ayatnya nih 159 160. Terjemahnya saja nih agak panjang nih redaksi ayatnya. Maka karena rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ya, karena rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ini masalahnya yang disebut sebelumnya, ini dalam urusan apa gitu yang dimaksud di sini. Kemudian apabila engkau telah yang dipotong, yang dimuat di sini sebetulnya kalimat ininya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad untuk yang sudah dimusyawarahkan itu, artinya Rasulullah SAW di dalam ayat ini ya sudah sampai kepada kesimpulan, berarti harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah jika sudah sampai kepada kebulatan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Tapi tetap saja nih ya yang dimaksud oleh ayat ini adalah diperintah, itu tawakal itu diperintah, wajib. Ya bertawakallah kepada Allah. Lanjutannya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Nah, tadinya juga sudah saya sebutkan bahwa Allah itu menyukai, itu Allah mencintai kalau di dalam diri manusia itu ada pengakuan tentang Allah. Nah, tawakal ini kan berarti pengakuan bahwa Allah itu Rabbul Alamin tadi diantaranya. Itu bentuk pengakuan bahwa Allah Rabbul Alamin. Pengakuan bahwa la haula wala quwata illa billah, dan banyak tanya tawakal tadilah kaitannya. Kemudian ayat 160-nya.
In yansurkumullahu fala ghalibalakum. Jika Allah telah menolong kamu, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, kurungnya tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, ini di ayat 160-nya. Kalau di ayat 159-nya, jika kamu sudah berketetapan hati atas sesuatu, di ayat 159 ya, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu di dalam 159 hitobnya hitobnya bahasa kita itu ajakan bicara di ayat ini kepada Rasulullah. Ajaklah mereka bermusyawarah, jika sudah dapat kesimpulan harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, maka bulatkan hati lalu tawakallah kepada Allah. Fa in azamta fatawakal 'ala Allah, itu bunyi ayatnya yang terakhir. Kalimat terakhirnya yaitu yang barusan, jika kamu sudah mendapatkan satu ketetapan, maka bulatkanlah hati, kemudian tawakallah kepada Allah. Itu perintahnya. Kalau ayat 160-nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, itu juga sama tadinya dengan yang di surat Ibrahim ayat 11 juga sama, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tadi di surat At-Taghabun juga seperti ini bunyinya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tiga atau yang apanya yang disebut orang yang beriman, yang disebut hendaklah orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Nah, itu perintahnya hanya ada tiga. Nah, yang dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya berarti ayat-ayat tentang perintah ini penjelasan dari Dalulil Falihinnya nih. Wal ayatu fil amri bitawakkali kasiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang isinya perintah tawakal di dalam Al-Quran itu kasiratun ma'lumatun. Wah, itu sangat banyak dan sudah sangat dikenal gitulah ya. Jumlahnya banyak dan sangat dikenal. Perintah tawakal di dalam ayat-ayat perintah tawakal di dalam Al-Quran itu sangat banyak dan itu sudah maklum lah, sudah sangat dikenal. Nah, kemudian yang berikutnya nih ayat tentang tawakal ini, surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, ini benar, ini nih yang seperti ini perlu yakin. Pantesan ini sepasang, yakin dan tawakal itu sepasang. Kalau tawakal itu kan pasrah sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dibarengi tapi kan ya, tak soal dibarengi dengan amal, ikhtiar, usaha, itu kan memang Allah wajibkan dan Allah menilai seseorang itu dari amal. Kalau hanya serahkan sepenuhnya kepada Allah lalu kita diam, nah terus Allah menilai dari apanya? Lalu Allah menilai seseorang itu dari mana? Kalau orang itu tidak berikhtiar, berusaha, beramal, sementara penilaian Allah terhadap manusia itu kan amal yang dinilai oleh Allah. Jangan seperti tasawuf, pasrah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika hasilnya tenggelam dan mati, menyalahkan Allah. Kenapa Allah menetapkan begini? Saya inginnya itu selamat. Sok bodor ari maneh tuh. Cek Allah teh kos lieur. Itu kan memang salah kaprahnya memahami tawakal demikian. Lalu yang menjadi penilaian Allah dari orang itu apa? Seolah-olah jadi maknanya itu menjadikan Allah sebagai jongos. Ya, dia ingin selamat, serahkan kepada Allah, mangga Allah silahkan apakan saja saya asal selamat.
tapi harus selamat ya gitu kan. Silahkan pasrah sepenuhnya kepada Allah, terserah mau Allah apakan juga, tapi harus selamat dalam kurung. Tepuguh sih kalau paling kali menurut Allah ya terserah saya kalau begitu. Kalau sudah menyerahkan kepada saya ya terserah saya. Tapi ketika hasilnya mati, ya misalnya tadi kalau contohnya seorang nelayannya yang berlayar, perahunya dihantam ombak sampai hancur berantakan di tengah laut, mau bagaimana? Siapa yang bisa menyelamatkan? Pasti hanya Allah jawabannya. Dalam kondisi seperti itu mungkin tawakal itu terasa benar gitu, manusia itu barulah terasa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Tapi tidak boleh berusaha. Tak lieur nanti si Allah teh kumaha ieu teh. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Kita baca At-Tolak. Ini ayat 3-nya, potongan dari ayat 3 surat At-Tolaknya nih. Alah, surat sabaraha atau surat At-Tolak tadi? Ya. 65. Oh iya, surat 65 nih. Ayat ketiga, karena ini dari ayat 2 sih sebetulnya, lanjutan dari ayat 2, tapi bukan dari ayat 2 dari awal. Kalau ayat 2 dari awalnya ya ini tentang perceraian sih. Makanya surat At-Tolak kan ini. Tentang perceraian untuk dibahas Karena dari awal, kalau dari potongannya ayat 2 ujungnya nih yang populer justru yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 2-nya nih, akhir ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti memberi jalan keluar ya untuk setiap permasalahan. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, biasanya masuk lebih kadinya itu teh. Padahal itu teh 2 ayat gitu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, satulah Allah yang sebut sebagai syarat. Karena ini mannya man syarat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, satu syaratnya. Apabila syarat ini dipenuhi, Allah akan memberikan 2, yaitu yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dina pikiran pasti duit. Padahal rezeki itu jalan yang tidak disangka-sangka. Misalnya ini contoh nih ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau sedang berjalan misalnya lalu menemukan ada duri, ada paku, itu rezeki. Karena dengan ambil durinya, ambil pakunya, buang ke tempat yang aman, dapat pahala, rezeki. Apa kita mengira? Apa kita menduga kalau berjalan itu menemukan itu? Eta milik, berarti itu rezeki. Kita nggak menyangka, kita tidak berpikiran kalau waktu jalan itu nanti kita menemukan duri, paku, itunya eta rezeki itu. Pasti Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wah, jual duit terang-terang di langit. Benar-benar tidak disangka uang itu datangnya dari langit. Bisa iya, harta juga iya, karena harta juga rezeki iya gitu. Tidak menafikan, tapi seringkali orang memahami ayat ini kena eta duit juga pikir teh uang gitu yang ada di dalam pikirannya, kekayaan yang disebut alhamdulillah, yang disebut min wayarzuqhu, dan nah itu jadi duit wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, berpikiran ke arah uang, harta juga boleh, tapi jangan hanya itu yang dimaksud dengan Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian lanjutan ayatnya. Wa may yattaqillaha. Nah, ini tentang takwanya yang ini. Kalau di sini
kata tawakalnya Allah jadikan syarat. Ini syarat kedua nih dari rangkaian ayatnya. Syarat pertama adalah takwa. Apabila syarat itu dipenuhi, apa yang akan didapat? Satu tadi, Allah akan memberi jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang akan didapatnya dengan bertakwa. Menurut ayat ini, sebetulnya banyak yang Allah janjikan kalau bertakwa. Ini diantaranya yang disebut adalah jalan keluar bagi setiap masalah. Kemudian yang kedua, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah sekarang syarat kedua nih. Wa man yatawakkal 'alallah, barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Ini memaknai ayat ini berat nih. Wa may yatawakkal 'alallah, karena ini yang akan didapatnya nih. Bandingkan dengan yang sebelumnya kan, kalau barang siapa bertakwa maka ini yang akan didapat. Allah akan memberi jalan keluar. Yang kedua, Allah akan memberi rezeki. Tayyib tawakal mah ini yang akan didapatnya. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa tawakal kepada Allah, fahuwa hasbu. Allah ini jawabnya jumlah ismiyah. Lieur pokoknya nama karena bahasa Arab nama. Jawab syaratnya fahuwa hasbu. Maka ini yang berat itu yang benar pantas satu paket, yakin dan tawakal. Bisa yakin nggak apa yang apa namanya ya, buah hasil jawab syarat. Menurut tadi kan, barang siapa bertakwa kepada Allah, ini kan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian apa sih yang akan didapat? Hasilnya buahnya apa kalau bertakwa? Yaitu jalan keluar dari Allah kan, yang dari jalan Allah akan memberi jalan keluar. Yang kedua, Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin nggak? Kan itu perlu yakin. Berarti yakin nggak kalau bertakwa itu akan dapat apa yang Allah sebutkan? Yakin. Mungkin ini sudah banyak yang merasakan. Mungkin banyak yang sudah merasakannya dengan bertakwa itu benar gitu. Katakanlah selalu saja ada jalan keluar. Sama sebetulnya. Jalan keluarnya pun dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya yang jauh dari apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ternyata muncullah solusinya dari siapa, dari mana. Sama sebetulnya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kadang kitanya sendiri sudah sudah mumet, sudah ini bagaimana jalan keluarnya. Ternyata bahkan seringkali begini, kalau ini menurut menurut guyonan katakanlah ya. Ini ada masalah besar nih. Kita persiapkan amunisi untuk penyelesaiannya kalau senjata dengan senjata berat. Dengan senjata berat lah sampai ke artileri, tank baja. Ini karena ini masalah berat nih. Ternyata pistol cai gak beres. Seringkali dengan hanya langkah yang sederhana beres. Kenapa? Kan selanjutnya Allah yang menyelesaikan. Hanya dengan langkah yang sedikit, yang ringan, yang mudah, terus saja gitu berjalan sampai masalahnya selesai. Gening hampang, nya ada ku Allah, curang temun ke urang beraripuh. Sebutna teh hanas we, wah kita memikirkan, wah ini berarti harus begini. Kalau tema alutsista tema ini menghadapi, wah berarti persenjataannya harus seperti apa? Harus lengkap, harus persenjataan berat. Ternyata sebelum dipakai baru juga pistol cai ti tukang cacawan meulina ge beres ditembakkeun ku cai ge. Sering kali gitu seperti itu sudah banyak lah saya kira yang merasakannya. Selalu saja ada jalan keluar. Nah, kalau yang ini itu juga kan harus dibarengi dengan keyakinan. Jangan sampai katanya, kalau sudah bilang begitu kepada Allah, oleh Allah akan dibiarkan.
Katanya akan memberi jalan keluar bagi setiap masalah, tapi mana? Nah, kalau saya sudah bertakwa, tapi mana jalan keluarnya? Masalah ini belum juga beres. Cek Allah tidak can angges ujian lagi atuh kakarage nomor 4 eta mah. Kayak geus nepi ka 10, geus urang narek geus ngalempreh nepi karek putus asa, tah cek Allah teh jalanna ngeunah ti kakarabon gitu. Karena Allah itu tidak akan menghentikan ujian tengah jalan. Allah menguji seseorang sampai selesai. Kalau tengah jalan sudah diberi jawaban, matu meureun hambang teh masalah teh ringan dan itu tidak bernilai, tidak akan meningkatkan kadar keimanan. Sampai ujung, sampai kitanya ini hampir, katakanlah hampir saja muncul keraguan terhadap Allah. Hampir muncul itu, lalu Allah memberi jalan keluar. Nah ini kembali ke sini nih, kalau dari tawakal yang Allah sebutkan sebagai syarat di ayat At-Tolak ayat 3 nih ya, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa tawakal kepada Allah, ini jawabannya, ini buah, ini hasil yang akan didapatkannya. Fahuwa hasbuh, gitunya redaksi ayatnya. Maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Ini benar-benar perlu yakin. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Garis bawahinya, kebutuhan, keperluan, lain kahayang. Artinya apa yang kita inginkan selalu dipenuhi, lain kahayang. Cek Allah teh kebutuhan, keperluan pasti oleh Allah dipenuhi. Ya seringkali kan kahayang, eta ada jelema mah kitu, kahayang jeung karesepna lebih dari keperluan, cik atuh perlu mah meuni. Kalau untuk keperluan, kebutuhannya pasti oleh Allah dipenuhi. Nah ini sekali lagi pantas, ini satu paket. Untuk bisa tawakal itu perlu yakin landasannya. Ya kalau tidak yakin bagaimana? Pasti akan seperti yang tadi, katanya mana atau Allah kan katanya begini, katanya itu, seolah-olah dia meragukan Allah. Ya, seolah-olah dia itu meragukan Allah. Kalau orang yang yakin tadi kan disebut pol, kalau sudah yakin pol tidak ada keraguan sama sekali. Justru kalau yakin satu paket berartinya ini yakin dan tawakal. Definisi yakin yang definisi tawakal yang tadi, definisi tawakal yang demikian. Nah, yakinnya itu adalah harus benar-benar muncul, harus benar-benar nampak pada waktu berusahanya. Pada waktu berusahanya ini betul-betul itu nampaknya menunjukkan dia yakin kepada Allah. Kalau tawakal yang awal bagian dari tawakal itu kan pasrah kepada Allah. Ya, itu sudah dilakukan. Tapi dibarengi dengan ikhtiar. Nah, ikhtiarnya inilah pada ikhtiarnya ini harus muncul, harus nampak, harus terlihat dia itu orang yang yakin kepada Allah. Nah, kalau yakin maka benarlah gitu makna tawakalnya itu. Nah, inilah buah yang Allah janjikan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Kalau terjemah harfiahnya sih sebetulnya maka cukuplah Allah itu segala-galanya baginya. Nah, cukuplah Allah fahuwa, maka dialah Allah itu hasbuhu, cukuplah Allah itu segala-gala baginya. Ya, maknanya yang tadinya pasti Allah akan memenuhi, mencukupkan, bahasanya apa ya yang enak?
Allah akan mencukupi, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, segala keperluannya. Tetapi dengan catatan tadinya bukan Allah pasti mengabulkan semua keinginannya, nggak ada dari sananya. Allah mengikuti keinginan manusia, nggak ada. Yang ada itu manusia yang harus mengikuti keinginan Allah. Jadi disebut tidituna atau Allah harus mengikuti keinginan manusia. Kalau Allah harus mengikuti keinginan manusia, kan Rasul juga dilarang. Rasulullah kan dilarang dina ieu teh. Rasul itu dilarangnya mengikuti keinginan manusia. Anu ieu teh tentang al-hawa. Nyal hawa teh ke al-hawa teh hayang jeung garesep. Ada di beberapa ayat yang Allah itu melarang, jika kamu mengikuti keinginan mereka, ya Nabi saja dilarang, masa Allahnya mengikuti keinginan manusia? Artinya yang dijanjikan oleh Allah di sini jangan diartikan seperti ini, pasti Allah mengabulkan segala keinginannya, bukan. Bukan mengabulkan keinginan, Allah akan mencukupkan segala keperluannya, kebutuhannya. Tetap duit deui anu aya dina pikiran teh. Kana duit wae. Bukan gitu, keperluan manusia bukan hanya itu, sangat banyak. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Nah, itunya keutamaan berarti ini disebutnya. Ayat ini salah satu nih yang menyebut keutamaan tawakal, karena memang bentuknya juga syarat dan jawabnya. Tawakalnya Allah jadikan syarat, kemudian jawabnya itu adalah Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Seperti jadi ada duanya, ayat 2 dan ayat 3. Karena yang sering disebut diungkap itu ayat yang tadi, man yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sering tuh disampaikan, gitunya sering ada yang menyampaikan bagian ini mah henteu. Padahal lanjutannya yang ini, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala keperluannya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah itu pasti akan melaksanakan segala apa yang telah ditetapkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Itu ayat ketiganya tentang tawakalnya ada di tengah, sambungan dari akhir kalimat di ayat yang kedua. Jadi ada dua lah katakannya ya, di satu takwa, dua tawakal nih, dari ayat 2 ayat 3. Ternyata kan ya ini penulis kitab Riyadhus Shalihin ya berarti nih ya. Bener-bener canggih ya. Setelah takwa itu babnya yakin dan tawakal, tapi yakin ini tidak dibahas secara terpisah. Langsung di sini yakin dan tawakal satu paket, tapi rangkaiannya harus dari takwa. Rangkaiannya harus dari takwa, berarti mana ada orang tawakal kalau tidak melalui tahapan takwa. Ya, takwa kemudian yakin baru bisa bertawakal, baru bisa gitunya sampai kepada bertawakal, di mana tawakal ini kalau dipenuhi, ini kriteria masuk surga tanpa hisab. Pengan atau semuanya itu kemudian berujung bermuara mengerucut gitu manusianya dengan segala-galanya lah, itunya manusia dengan segala-galanya, dengan sabar, dengan apa kemarin itu kan, dengan kalau di rangkaian pembahasannya kan dengan ikhlasnya, dengan taubatnya, dengan sidiknya, dengan segala semuanya sebetulnya harus mengerucut kepada menjadi manusia yang tawakal. Sampailah itu, kalau sampai kepada benar-benar bisa tawakal dengan makna yang sesungguhnya, pasti masuk surga tanpa hisab. Kemudian satu lagi nih ayatnya barusan surat At-Tolaknya ayat 3
Ini tentang keutamaan berarti ini apa namanya sebutannya. Keutamaan tawakal itu adalah Allah akan memenuhi segala keperluannya, kebutuhannya. Kemudian satu lagi surat Al-Anfal ayat 2. Wah, ini panjang nih surat Al-Anfal ayat 2 ini mana? Ayo kita baca dulu ayatnya. Karena surat Al-Anfal ayat 2 ini berkaitan dengan yang kemarin ini nih. Yang belum selesai sebetulnya ya. Yang kemarin teh hari Selasa tentang khuluk. Ini ayat ini juga nih ternyata ada kaitan dengan khuluk. Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah, hanyalah berarti membatasi. Orang yang beriman itu hanya yang begini, artinya orang yang berimannya. Di sini di dalam penjelasannya al-mu'minul kamilul iman, orang-orang yang imannya sempurna itu hanya, kalau hanya berarti nggak ada yang lain, yang begini nih yang apa namanya seorang mukmin sejati bahasa orang nama. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, tak memaknai ini. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, apabila Allah disebut maka bergetarlah hatinya. Ini berkaitan dengan khuluq gitu. Ya, apabila Allah disebut maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Jadi ngetuali songo. Bergetar tuh bukan ngahod-hod. Katirisan eta mah antulin bergetar hatinya, bergetar jasadnya eta mah ngahod-hod mah ngadeg-deg. Ini berkaitan sebetulnya dengan khuluq. Ayat yang seperti ini, apabila Allah disebut maka bergetarlah hatinya. Tapi enggak lah, nanti sajanya di tempatnya nih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada mereka, zadathum imana. Nah, ini bab yakinnya. Ya karena ya yakin gitu lah, yakin itu apa namanya bertingkat-tingkat kadar, berarti seperti kadar keimanan. Artinya kadar keyakinan itu kan tergantung kepada kadar keimanannya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, lanjutannya ke sana. Bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, yang akhirnya hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Tak iya mah lengkap nu iya mah, mulai dari tentang yakin dan tawakal nih ya. Ini satu ayat ini, tapi dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, yaitu apabila Allah itu disebut, itu menggetarkan hatinya. Nukumah eta teh al khuluq teh teh. Eta teh hanya terlalu panjang nih kalau diterangkan di sini nih ya. Apabila Allah disebut maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ayatnya dibacakan kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Artinya bertambahlah kadar keyakinannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada akhirnya gitunya seorang mukmin sejati itu hanya kepada Tuhan mereka lah, hanya kepada Allah lah mereka tawakal, mereka benar-benar menjadi orang yang pasrah sepenuhnya kepada Allah. Nah, dengan definisi kembali lagi kepada tawakal yang benar. Tetap saja kan awalnya tawakal itu adalah pasrah. Mereka itu menjadi orang benar-benar menjadi orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Tapi kan dibarengi dengan ikhtiar gitu ya, tapi tetap saja beramal artinya.
Mereka ini menjadi orang yang hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi benar-benar mereka itu memenuhi yang tadinya, memenuhi apa yang sudah Allah tetapkan. Satu, Allah Rabbil Alamin dipenuhi, ya serahkanlah kepada Allah, karena Allah yang mengurus seluruh alam raya, termasuk dirinya sebagai manusia kan bagian dari alam raya. Sesuai berarti dengan ayat tersebutnya, hanya kepada Tuhannya lah mereka menyerahkan sepenuhnya segala-galanya. Kalau diterjemah sih enak saja. Kalau diterjemah dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Ya tawakalnya apa? Jadi teka rasa ayat itu teka rasa teka rasa wah ayat itu tidak diterjemah seperti itu nyelempang weh. Benar itunya. Diterjemah demikian ya benar karena ayatnya juga tawakal. Hanya masalahnya kan tawakal itu tadi sudah jadi bahasa Indonesia, ya diterjemahlah hanya kepada Allah lah. Alah hupir hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah diterjemah demikian itu iya benar, tapi kan tadi masalahnya kan tawakal itu memaknainya yang ya ada yang salah kaprah, malah seperti kelompok tasawuf itu salah kaprah memaknai tasawufnya. Ada yang sebagian teh yaitu manusia berusaha Allah menetapkan hasil, itu bagian dari yang namanya tawakal. Iya, manusia berusaha Allah menetapkan hasil. Nah, harus yang benar berarti kan. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka itu menyerahkan sepenuhnya segala-galanya kepada Allah, dibarengi dengan beramal dan yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan, menyia-nyiakan, tidak memberi pahala orang yang sudah beramal. Tah gitu pol disebutnya tawakal nanti. Barulah tawakal yang benarnya dengan dilandasi keyakinan yang bulat kepada Allah. Justru beramalnya akan semakin serius berarti. Kalau dengan makna demikian, ikhtiarnya, berusahanya, beramalnya akan semakin bersungguh-sungguh karena ada unsur yakin di sana. Tentang satu hal saja, yakin bahwa amal, ikhtiar, usahanya ini diberi pahala oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Bahkan suka bukan mengesampingkan, tapi ya ini kan yakin juga bahwa ya yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan hasil. Dan kalau orang yang yakin benar-benar beriman, apa hasilnya itu harus sesuai keinginan, sesuai perhitungan. Kalau orang yang beriman tahu pasti serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui apa hasil seperti apa yang terbaik. Meskipun itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah kalau orang yang yakin gak akan menyalahkan Allah, tetap saja yakin itu kan tidak akan menyalahkan Allah. Kenapa ya hasilnya seperti ini? Eta kadar yakinnya berarti masalahnya di situ. Berarti tawakalnya pun terganggu. Makna tawakalnya gitu berarti jadi terganggu gitu, ternodai. Nah kalau kemudian muncul demikian ya katanya tawakal. Karena tawakal itu sampai harus kepada dan beriman bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Bukan dan yakin hasil sesuai keinginan, kan bukan demikian tawakal mah. Ya definisi tawakal kan bukan dan yakin bahwa Allah akan memberikan hasil sesuai keinginan kita, sesuai perhitungan kita. Bukan, tawakal mah definisinya kita disertai dengan ikhtiar dan beriman bahwa pahala, masalahnya Allah akan memberi pahala bagi amal yang sudah dilakukan. Bukan yakin bahwa hasilnya itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lain gitu definisi tawakal mah. Nah, artinya untuk orang yang benar-benar sampai kepada kan tahapannya takwa, yakin, lalu
muaranya adalah tawakal. Dengan definisi seperti yang tadi, berarti yang lebih dipentingkan bagi orang yang beriman itu adalah hasil terserah Allah. Yang penting ikhtiar yang saya lakukan dapat pahala, itu yang akan jadi perhatian. Ya, adapun kemudian hasilnya, ya itu tadilah, yakin juga, makanya kan hasilnya bagaimana? Ya yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Meskipun saat itu misalnya kenapa hasilnya seperti ini, tidak sesuai keinginan. Mestinya yakin itulah hasil terbaik. Kalau ternyata kemudian paingan bahasa eta teh hasilnya teh siga kitu, ya ternyata sekarang itu baru terasa bahwa itulah hasil yang terbaik. Eta berarti manusia teh mengakui bodoh manusia mah. Seringkali kan, kenapa seperti ini? Saat itu dia mempertanyakan, tapi di kemudian hari barulah terasa bahwa dulu ketika Allah menetapkan demikian itu, oh benar ternyata memang itu yang terbaik. Harnos we harita ka Allah teu nganaha nyalahkeun ya, jadi we kudu tobat ka Allah teh minta ampun. Punten we Gusti basa eta teh kahayang masih gak kieu. Heeh cek Allah teh kitu matakna da lain aing kudu nutur kahayang maneh bari ge atuh cenah. Bukan Allah yang harus mengikuti keinginan manusia. Nah juga akan sejalan berarti ininya dengan hadis yang ini. Nah, kalau hadis maksudnya pasti saling ada banyaknya yang saling keterkaitan dan sejalan, pasti tidak akan ada bertentangan. Dan juga akan sejalan dengan hadis ini yang di Kitabul Iman itu Imam Bukhari-nya yang ajaban bil mukminin, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Yaitu apapun yang Allah tetapkan bagi mereka pasti muaranya itu jadi kebaikan. Itu orang yang beriman. Nah, untuk sampai kepada muara kebaikan jangan dicederai oleh dirinya sendiri, yaitu diantaranya kenapa ya hasilnya seperti ini? Geus cek Allah tegas gitu mah. Ya jadi berarti kan mencederainya. Tetap proses menuju muara bagi seorang mukmin itu ujung-ujungnya, akhir-akhirnya pasti jadi kebaikan. Meskipun dalam situasi katakanlahnya yang tidak seperti keinginannya, tidak seperti perhitungannya. Kalau orang yang takwa, yang yakin, ya tetap saja yakin bahwa inilah hasil terbaik. Itu juga kan sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah Maha mengetahui dirinya bodoh. Allah menetapkan demikian, ya yakinlah Allah, karena Allah yang tahu, Allah yang Maha mengetahui yang terbaik itu yang seperti apa. Nah, seringkali tadinya mungkin semuanya juga bisa pernah nih merasakan keinginannya seperti apa, tapi ternyata Allah menetapkan lain, Allah menetapkan beda dengan yang diinginkan. Di kemudian hari baru terasa, oh pantas, pahingan, pantesan dulu Allah menetapkan demikian, sekarang baru mengerti, sekarang baru terasa itu memang yang terbaik, keputusan terbaik, hasil terbaik untuk saat itu. Ya cek Allah matakna atuh tong kajol nyalahkeun, cek Allah teh tarima heula dengan keimanan, dengan keyakinan itu yang terbaik. Ya ini mah tah kumaha geuning bener cenah karasa. Mohon dah punten we gitu. Punten karena isi ulah sekali dia geuleuh. Tasalah tah ayat-ayatnya ya tentang tawakal yang ada di sini. Ayat yang jadi tentang perintahnya ada berapa tadi ya? Perintahnya yang dimuat ada dua nya tentang tawakal, yaitu surat Al-Furqan 57 dan surat Ibrahim. Ternyata yang redaksinya seperti surat Ibrahim tadi di At-Taghabun juga sama. Ada dua berarti perintahnya, kemudian keutamaan perintahnya ada tiga dengan di Ali Imran 159. Kemudian keutamaannya yaitu di surat At-Tolak. Ya, Allah akan mencukupkannya. Allah akan memenuhi, mencukupi segala kebutuhannya.
Kemudian yang terakhir, nah inilah gambaran ya, tentang tawakal dengan tahapan benar itu dari takwa, kemudian bertambah keimanannya sehingga bertambah keyakinannya. Nah karena landasannya tahapannya untuk tawakal itu adalah harus dengan benar-benar yakin kepada Allah. Ya, dan dengan yakin tersebut maka ketika menjalani tawakal pasrah yakin gitu, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian ketika beramalnya, berikhtiarnya yakin, berikhtiarnya pasti akan bersungguh-sungguh. Karena biar bagaimanapun ikhtiarnya ini kan jadi amal yang pasti diberi pahala. Kalau orang yang yakin pasti akan melakukan yang terbaik karena pahalanya besar, beda dengan yang asal-asalan. Ya karena ikhtiarnya juga ini kan jadi amal nih ya, ikhtiarnya juga ini jadi amal nih. Kalau amal kan secara umum yang terbaik, serahkanlah amal terbaik kepada Allah. Nah sampai di sana nih ya tentang ayat-ayatnya ya, yang terakhir surat Al-Anfal ayat 2. Jadi ada 2 lah anggapnya. Satu perintahnya, yang kedua keutamaannya nih tentang ayat-ayat tentang tawakal. Nah selesai berarti tentang ayat-ayatnya, nanti ya berikutnya baru nanti mulai ke hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya itu ada 10 hadis. Di bab ini, di bab yakin dan tawakal itu hadisnya ada 10. Ya lumayan lah, panjangan oke lah pembahasan yakin dan tawakal. Tapi kan emang harus nih harus kan tadi, karena muara dari semuanya itu adalah tawakal kepada Allah. Nah di mana tawakal ini salah satu kriteria masuk surga tanpa hisab. Nah itu di hadis pertama nanti yang itu. Yang tawakal ini salah satu kriteria masuk surga tanpa hisab.